Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada minggu ini kami mau belajar lagi apa arti Pentakosta. Ketika Roh Kudus memperbaharui hidup kami, biarlah itu menjadi sesuatu hal yang memberikan kami kekuatan untuk kami semakin serupa dengan Kristus. Kiranya Tuhan yang menolong pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah karena kami siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan Pentakosta, 50 hari ketika Roh Kudus dicurahkan. Setelah Yesus bangkit selama 40 hari, dia menampakkan diri kepada para murid. Dan setelah itu 10 hari kemudian dia terangkat ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan. Nah saudara, kita akan bahas satu tema, terus-menerus diperbaharui. Terus-menerus diperbaharui. Mari saya undang kita untuk membuka kitab Yehezkiel di dalam Perjanjian Lama, pasal 36, ayat 25, 26, dan 27. Yehezkiel 36, ayat 25, 26, sampai 27. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang diperbaharui terus-menerus oleh karya Roh Kudus, kita mau belajar tentang apa artinya peran Roh Kudus dalam kehidupan setiap murid Kristus. Saudara, Pentakosta itu identik dengan pembaruan. Pentakosta itu identik dengan sebuah perubahan. Pentakosta juga identik dengan sebuah terobosan. Apa yang diperbaharui, apa yang dibaharui, apa yang diterobos adalah kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Setiap murid Tuhan Yesus. Setiap kita, gerejanya, umatnya. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita memahami apa artinya terus-menerus diperbaharui. Saudara, di dalam kitab Yehezkiel kita belajar bahwa ketika bangsa Israel diberikan janji kepada Tuhan, dari Tuhan kepada bangsa Israel, maka Allah memberikan sebuah janji yang akan membuat bangsa Israel itu diperbaharui. Konteks di dalam pasal 36 ini, saudara, adalah ketika mereka dibuang sebetulnya. Karena ketidaktaatan Israel, mereka terbuang dari hadirat Tuhan. Dan akibat itu menjadi sebuah hal yang sangat menyakitkan pada bangsa itu. Tetapi kita tahu Allah yang membuang bangsa Israel bukan hanya Allah yang sekedar memberikan penghukuman, tetapi juga Dia memberikan sebuah pembaruan. Itulah sebabnya penting bagi kita saat ini. Ketika Allah juga di dalam Kristus Yesus memberikan sebuah pembaruan kepada kita, maka disitulah makna daripada apa arti dari Roh Kudus yang memberikan kita sebuah pembaruan. Nah, kita lihat dari 3 ayat ini, 24, 25, 26, kita lihat satu persatu. Mulai dari ayat 25 terlebih dahulu, saudara. Firman Tuhan berkata, Aku, kata Tuhan, akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Saudara, dikatakan ada satu kondisi di mana bangsa Israel itu dimurnikan oleh Tuhan. Satu kondisi di mana bangsa Israel itu dimurnikan kembali, dijernihkan kembali oleh air yang jernih. Mentahirkan, disebutkan di situ, saudara. Kenapa? Oleh karena satu masalah isu klasik, yaitu dosa, saudara. Apa yang diperbuat bangsa Israel bukan sekedar hanya perbuatan dosanya, saudara. Tetapi yang diperbuat adalah dia mencoreng nama Tuhan. Kemuliaan Tuhan dicoreng.
Oleh karena itulah Allah yang berinisiatif memberikan sebuah pembaruan ini. Ibarat kata saudara, kalau baru-baru ini di dalam kementerian kepresidenan kita ada satu orang lagi dijadikan tersangka saudara. Oleh karena kasus korupsi, biasanya orang korupsi itu 20% dari proyek saudara, sekarang 80% dikorupsi. Itu mencoreng nama Jokowi, itu mencoreng nama presiden, itu mencoreng nama negara. Dan itu harus dibersihkan Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya bangsa Israel pun demikian. Allah menjernihkan, mentahirkan. Oleh karena kemuliaan Allah itu dicoreng. Saudara, bicara kemuliaan Tuhan itu penting pada zaman dulu. Karena ketika mereka dalam kondisi peperangan melawan bangsa lain, maka nama Tuhanlah yang menjadi taruhannya. Ketika satu bangsa itu dikalahkan, maka di balik kekalahan atau di balik kemenangan, itu ada satu sosok, satu dewa, satu Allah yang menjadi sebuah penentu daripada kemenangan. Itulah sebabnya ketika Israel kalah, mereka dipermalukan. Dan bangsa-bangsa dan musuh-musuh Israel pada waktu itu seolah-olah menyatakan bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang kalah. Maka Tuhan memberikan sebuah keteguhan, penegasan bahwa Allah Israel bukan kalah, saudara. Dia akan menjadi Allah yang memberikan umatnya satu pembaruan. Jadi ternyata ketika kita mau memperbaharui hati kita, terus-menerus, isu dosa ini masih menjadi isu yang klasik yang sampai saat ini menjadi sesuatu yang saudara dan saya gumulkan. Kita bertanya di dalam hati kita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang lebih baik? Bagaimana kita bisa berubah? Kita melihat ada banyak orang-orang yang bergumul dalam area hidup ini. Ketika mereka mau menjadi orang pribadi yang lebih baik tetapi gagal dan terus-menerus jatuh di dalam lingkaran dosa yang sama. Dan seringkali itu membuat mereka frustasi, saudara. Maka datanglah kepada satu sikap kepada Tuhan. Bahwa dia akan membersihkan kita, saudara. Itu janji Tuhan. Dia menyucikan kita dari segala kenajisan dan berhala. Dan pengulangan ini sangat mungkin membuat kita menjadi orang yang baru. Pribadi yang lebih mengenal Yesus Kristus. Maka datanglah dengan sebuah kerinduan di hari Pentakosta ini, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang sebetulnya patut dimurkai oleh Tuhan. Tetapi oleh Kristus yang telah mati, bangkit, dan hidup bagi saudara dan saya, Dia memberikan kita sebuah pengharapan yang baru. Dia menyucikan kita. Dia memberikan kita sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan Israel belajar dengan pengalaman mereka. Ketika mereka terbuang dari hadirat Tuhan, mereka tahu apa artinya. Jauh dari sebuah pemahaman tentang Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka hal pertama ini memberikan kita sebuah pemahaman bahwa kita harus memperbaharui hati kita ketika kita datang dengan segala kelemahan kita. Datanglah dengan sebuah sikap hati bahwa kita ini adalah orang yang najis, orang yang berdosa, dan kita adalah orang-orang yang menyakiti hati Tuhan. Itu janji Tuhan yang pertama, saudara. Yang kedua, janji Tuhan di ayat 26, saudara. Bukan hanya Dia mentahirkan bangsa Israel dan mentahirkan kita. Di ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, pemberian hati yang baru ini bukan usaha kita. Pemberian hati yang baru ini adalah karya Allah. Dan semata-mata karya Allah, saudara. Dan saudara, ketika Israel diberikan sebuah nubuatan seperti ini, sebuah pembaruan akan terjadi. Dan itu Allah sedang dan akan kerjakan di dalam setiap janji yang Dia berikan. Demikian saudara dan saya.
Di tengah-tengah kehidupan kita, dunia yang begitu menarik leher kita untuk kita menjauh dari hadirat Tuhan, untuk kita selalu menjadi orang-orang yang tidak akan bisa berubah, maka Tuhan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru, saudara. Saudara, ini hal yang kedua, saudara. Di tengah-tengah keadaan bangsa Yehuda yang parah, mereka kehilangan bait Allah, mereka kehilangan arah, dan persoalan utama mereka adalah ketidaktaatan, maka jawaban dari Allah adalah hati yang baru dan roh yang baru. Itu yang akan diberikan, saudara. Karena kalau kita mendiagnosa, saudara, hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita, terutama inner life kita, saudara, kehidupan batiniah kita, kehidupan yang tidak kelihatan, saudara, tapi yang menentukan yang kelihatan. Ibarat akar pohon, saudara, dia menentukan apakah pohon itu akan bertumbuh, berbuah, lebat. Maka di dalam inner life inilah, saudara, kita perlu melakukan sebuah pemurnian hati, saudara. Saudara, hati yang baru, hati yang keras, dikontraskan dengan hati yang lembut. Hati yang lembut adalah hati yang responsif terhadap perintah Allah. Dan tidak ada cara lain untuk mengatasi hal ini kecuali dengan Allah Roh Kudus yang memberikan kita pembaruan itu. Transformasi, saudara, bukan usaha manusia, tapi kekuatan daripada Allah yang memberikan kita pembaruan. Saudara, hati dan roh, dua istilah ini sama-sama menunjukkan bagian terpenting dalam pusat hidup manusia. Dan perubahan-perubahan yang harusnya berdampak akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan melebihi apa yang ada di dalam hidup ini. Dan saudara dan saya diberikan musim-musim kehidupan ketika saudara dan saya mengalami perubahan demi perubahan. Maka pertama kita belajar terus-menerus dibaharui ini adalah bicara bagaimana Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus memberikan kita sebuah pembaharuan untuk kita bertobat, untuk kita bisa melihat bagaimana Allah menjernihkan kita, memurnikan kita, mentahirkan kita. Yang kedua, ini bicara tentang hati dan roh yang baru, sebuah pusat kehidupan manusia, dan kita melihat bagaimana kita bisa menjadi ciptaan yang baru. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di ayat 27. Di situ dikatakan, Tuhan akan menaruh Roh Kudus dalam diri kita. Bagian ini menerangkan bagaimana hati yang membatu bisa menjadi hati yang baru. Tuhan meletakkan Roh-Nya di dalam kita. Nah, saudara, disinilah kita bisa melihat bagaimana setiap poin demi poin ini memberikan kita gambaran utuh tentang karya Roh Kudus. Tidak kelihatan memang, saudara, tapi bisa dirasakan. Seperti pengalaman Nikodemus, seorang pengajar agama Yahudi, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, bicara tentang kelahiran baru. Nah, saudara, ini menjadi sebuah hal yang akan menjadi PR bagi kita semua. Kehidupan setelah Yesus yang telah menyelamatkan dan menebus dosa kita adalah kehidupan yang bukan hanya kita tinggal diam untuk nanti masuk surga. Bukan, saudara. Tapi sebuah kehidupan yang terus diperbaharui di dalam Tuhan. Sebuah kehidupan di mana Allah terus bekerja di dalam dan melalui kita. Supaya kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Supaya kita semakin nyata bahwa kita adalah murid-muridnya. Dan saudara, itulah indahnya sebuah spiritualitas di dalam Kristus. Kerohanian yang menyala-nyala dari dalam keluar, Bapak Ibu Saudara. Dan itu menjadi sebuah hal yang kita harapkan. Nah, saudara, di dalam pemahaman kita tentang karya Roh Kudus yang terus memperbaharui, saya juga rindu mengaitkan ini dengan sebuah pemahaman bagaimana kita sekarang gereja ini melatih diri kita untuk menjadi seorang murid dan memuridkan, saudara. Tapi bukan sekedar untuk kita
kalau dalam kondisi yang patah semangat, seolah-olah kita kurang Roh Kudus dalam Senin sampai hari Sabtu, lalu hari Minggu kita top up dan Roh Kudus ada, begitu saudara. Seolah-olah ini menjadi seorang yang kalau berkendara dan dia kehabisan bensin, kemudian dia mengisi bensin lagi. Bukan seperti itu, saudara. Pemahaman tentang Roh Kudus yang memperbarui itu bukan seberapa banyak kita bisa mendapatkannya, tapi seberapa banyak Ia menguasai kita. Dan itulah indahnya, saudara, menjadi seorang murid yang terus-menerus diperbarui. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya memberikan 3 prinsip tadi untuk kita bawa dalam pemahaman kita menjadi gereja, menjadi tubuh Kristus, saudara. Nah, saudara, dalam gereja kita seringkali melihat banyak pembinaan-pembinaan, banyak kelas-kelas, banyak hal-hal yang baik sebetulnya, tapi seringkali ditangkap secara keliru atau salah, saudara. Contoh, saudara, ketika kita mau semakin dewasa rohani, kita merasa bahwa kehidupan kita perlu sekali lagi dicas dengan pembinaan ini dan pembinaan itu, pengajaran ini dan pengajaran itu, dan seolah-olah itu sudah memberikan sebuah kebutuhan yang terpenuhi, yaitu kita sudah dewasa secara rohani, kita bertumbuh secara rohani. Saudara, itu tidak cukup kalau saudara hanya menyerap itu dalam pemahaman tanpa saudara aplikasikan dalam kehidupan bersama dengan orang-orang dekat dan lingkaran terdekat saudara dan saya. Dan sekali lagi, saudara, itulah yang membuktikan bagaimana Roh Kudus itu bisa terlihat dalam kehidupan kita ketika ada perubahan, ada akuntabilitas, dan diperlukan orang-orang di dalamnya. Itu sebabnya, saudara, saya mengajak kita di hari Pentakosta ini, jangan bertumbuh sendirian. Saudara perlu orang-orang lain. Jangan merasa sendiri dan kita bisa melakukannya. Percayalah, kita tidak akan bisa melakukannya. Kita perlu orang-orang lain. Maka saudara bertumbuhlah dalam sebuah lingkaran komunitas-komunitas yang ada di dalam kehidupan bergereja. Lihatlah sebuah jenjang pembinaan dalam gereja kita bukan sebagai sebuah anak tangga yang terus-menerus kita harus naiki sampai ke puncaknya dan kita bilang, saya sudah mengetahui semuanya. Bukan, saudara. Tapi lihatlah seperti sebuah taman, di mana saudara dan saya melihat ada begitu banyak hal yang kita bisa ditemukan dalam sebuah taman. Bukan lagi sebuah jenjang yang bertahap, seolah-olah kalau saya tidak melakukan tahap berikutnya, maka saya akan kehilangan pertumbuhan rohani saya. Oh saudara, ini menjadi sebuah hal yang berdampak baik bagi kita. Bagaimana saudara akan menemukan orang-orang lain yang bisa mendoakan dan juga memberikan kita kekuatan ketika kita bergumul dan kita tidak merasa sendirian. Maka hal yang sangat praktis saudara dan saya bisa lakukan adalah bagaimana Roh Tuhan ini betul-betul saudara dan saya rasakan dan alami. Sehingga saudara dan saya tidak merasa kering di dalam kehidupan mengikut Kristus. Kita terus-menerus diperbaharui. Lalu aplikasi yang berikutnya, saudara, bukan hanya di dalam gereja, saudara bisa menemukan teman untuk bertumbuh, aplikasikan di dalam kelompok-kelompok kecil saudara, tapi juga di dalam marketplace, di dalam dunia kerja, saudara. Dan tidak kebetulan di sepanjang bulan Mei ini kita terus bicara tentang berbeda dengan dunia, bukan? Saudara, dunia ini perlu contoh dan teladan. Dunia ini perlu satu pemahaman yang utuh tentang siapa anak Tuhan dan mengapa kita ada di dalam dunia ini. Maka kalau di marketplace saudara dan saya bisa bekerja, saudara dan saya bisa berusaha, maka disitulah hal yang paling menarik untuk kita bisa mengekspresikan bagaimana pembaruan demi pembaruan ini saudara dan saya alami. Karena marketplace lah tempat di mana saudara sebenarnya banyak menemukan hal-hal yang penting untuk kita bisa menjadi teladan di dalamnya.
Marketplace menjadi satu hal yang penting bagi Kristus. Marketplace juga menjadi sebuah hal yang penting bagi gereja. Karena disitulah banyak anak-anak Tuhan memenuhi panggilannya untuk menjadi seorang yang mengerti apa artinya diperbaharui oleh Roh Kudus. Dan area yang ketiga, saudara, yang tidak kalah penting adalah keluarga. Keluarga menjadi hal yang perlu kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Keluarga banyak yang kehilangan arah. Keluarga banyak yang perlu dimenangkan. Maka saudara, berdirilah di dalam keluarga kita. Lihatlah pasangan kita, anggota keluarga kita, suami, istri, anak, menantu, cucu. Saudara, Roh Kudus ingin mengubah engkau dan saya di dalam kehidupan yang paling konkret, yaitu dalam lingkaran terdekat keluarga kita. Karena mereka yang paling tahu siapa kita. Dan disitulah saudara dan saya bisa melihat bagaimana karya Allah di dalam Roh-Nya yang kudus memberikan kita kekuatan. Jadi saudara, ketika kita sudah belajar Roh Kudus yang terus-menerus memperbarui melalui sebuah pemurnian agar kita bertobat, melalui sebuah pemberian hati dan roh yang baru, melalui sebuah Roh Kudus yang diberikan kepada kita di dalam kita, dan kita aplikasikan dalam 3 area itu, gereja, pekerjaan, dan juga keluarga, maka saudara dan saya akan mengerti kenapa Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita di tengah-tengah situasi apapun yang saudara dan saya alami. Saudara, disitulah kita bisa melihat bahwa karya Allah di dalam Roh-Nya yang kudus memberikan kita jaminan, kekuatan untuk kita bisa memenang dalam kehidupan ini, saudara. Bukan berarti saudara dan saya tidak pernah akan bisa jatuh. Saudara bisa jatuh, saudara berpotensi dan saya juga berpotensi untuk jatuh. Tapi yang tidak bisa adalah kita tidak bisa dibelenggu lagi. Kita tidak bisa diikat lagi, terutama oleh dosa. Kita bisa menang melawannya oleh karena kuasa Allah Roh Kudus. Pentakosta menjadi sebuah perayaan bagi kita, di mana Roh Kudus terus bekerja melalui gerejanya, melihat semua hal yang sedang dikerjakan di dalam dunia ini. Saudara, doakan gereja-gereja kita, Sinode Gereja Kristen Jakarta, di dalam pemahaman kita tentang Allah Roh Kudus dan karyanya, kita tetap bisa mengalami ini. Kita bukan lagi jago berteori, tetapi kita bisa mengalami dan kita bisa dipimpin, dikuasai, dituntun, diarahkan oleh Roh yang kudus ini, Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong saudara dan saya untuk bisa mengenal bagaimana karya Roh Kudus ini terus-menerus memperbaharui saudara menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, ini menjadi sebuah kesaksian kita bersama. Bagaimana setiap jemaat yang hadir, yang boleh dilawat oleh Allah Roh Kudus, itu benar-benar memaknai dan benar-benar memberitakan apa yang Allah rindukan kepada kita. 3 hal ini dan 3 area yang berdampak ini kiranya membuat saudara dan saya semakin kuat dan semakin semangat, tapi bukan hanya di permukaan, namun juga di dalam kita, saudara. Kehidupan batinia kita terus-menerus diperbaharui, dan saudara semakin menyadari bahwa hidup bersama dengan Kristus adalah hidup yang diperbaharui. Hidup bersama dengan Kristus adalah hidup yang disatukan dan terus-menerus mengalami kemenangan demi kemenangan. Nah, saudara, ketika kita benar-benar memahami ini, maka kita tidak akan pernah takut, kita tidak akan pernah khawatir, dan kita berani maju bersama dengan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, maukah kita sebagai gereja Tuhan, sebagai umat-Nya, memberikan hati kita untuk kita bilang, Tuhan, mungkin selama ini aku tidak menggantikan-Mu, tetapi justru aku menambahkan,
Aku ikut Yesus tapi aku mau berhala yang lain. Saudara, itu penyakit zaman sekarang, saudara. Banyak orang yang tidak meninggalkan Kristus. Dia mau Kristus tapi dia tetap mengambil yang lain. Misalnya Kristus plus mamon, Kristus plus apapun itu, saudara. Dan itu menjadi sesuatu yang berbahaya. Seolah-olah hati kita itu dibagi-bagi dengan banyak kompartemen. Tuhan mau semuanya buat dia. Tuhan gak mau setengah-setengah. Ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati saudara dan saya, percayalah, dia akan mengambil alih kehidupan kita. Dan kita akan mengalami sebuah terobosan-terobosan, saudara. Sehingga saudara, seorang bernama Edmund Chan pernah berkata, ketika Roh Kudus menguasai kita, maka nothing to prove. Tidak ada yang perlu dibuktikan, saudara. Tidak ada yang perlu dipertahankan. Tidak ada yang perlu yang kita mau andalkan di dalam kehidupan ini untuk kita mau bilang apa kepada dunia. Tidak, saudara. Ketika dia mengambil alih, dia memberikan kita satu hal yang baru, arah yang baru, pemahaman yang baru tentang kehendak Tuhan. Ketaatan tentang hal-hal yang sedang saudara dan saya rindukan dalam kehidupan ini. Nah, itu sebabnya mari sama-sama kita jangan pernah menambahkan Kristus dengan yang lain. Dan mari kita sama-sama melihat roh yang baru ini, hati yang baru ini, sebuah hal yang menerobos kehidupan saudara. Sehingga kita disegarkan, diperbaharui, kita tidak akan pernah kering di dalam mengikut Kristus. Saudara, banyak contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara punya tokoh-tokoh favorit mungkin. Bagaimana mereka menginspirasi kita sampai mereka setia sampai pada akhirnya. Saudara, banyak orang-orang yang di-mentoring dan bagaimana mereka bisa melihat kehidupan yang dibagikan oleh para mentor. Itu betul-betul mereka rasakan dalam kehidupan. Dan doa saya bagi saudara, biarlah Allah yang sama, Roh Kudus yang sama itu memberikan kita sebuah kehidupan yang betul-betul memiliki makna dan hati yang baru dan roh yang baru itu menjadi sesuatu yang kita bisa nikmati bersama. Dan sekali lagi saudara, karya Roh Kudus dalam kehidupan batiniah kita adalah selalu memperkenalkan Kristus. Akhirnya adalah kesatuan kita dengan Tuhan Yesus. Kristus segala-galanya. Kristus yang menjadi pusat kehidupan saudara dan saya. Bukan dunia, bukan kita lagi, saudara. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu hal yang penting dan kita tahu tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak layak diperjuangkan. Oleh karena Roh yang kudus itu, Roh Allah sendiri itu akan terus mengarahkan kita kepada Kristus. Sehingga saudara akan terus mengalami dan mengalami. Biarlah firman Tuhan ini, saudara, menguatkan kita sekalian di hari Pentakosta. Dan biarlah kita bukan hanya menjadi orang-orang yang rutin ke gereja, tahu apa artinya pertumbuhan, tahu apa artinya kerohanian, tapi ada sesuatu yang salah di dalam hati kita. Somehow kita tidak bisa merasakan kehangatan lagi dekat dengan Tuhan. Dan bahkan sampai kita dingin di hadirat Tuhan. Maka hari ini kesempatan saudara dan saya untuk kita bisa melihat bagaimana karya Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan, pembaruan hari lepas hari. Maukah saudara dan saya pada hari ini membuka hati kita dan berkata, Tuhan, perbaharuilah aku sehingga aku bisa mengalami Engkau, agar aku bisa serupa dengan Tuhan Yesus. Dan itu menjadi sebuah hal yang indah di hadapan Tuhan. Tuhan suka hati yang hancur. Tuhan suka hati yang remuk. Dan Dia akan membuat kita untuk remuk hati dan hancur hati, agar kita bisa mengalami Dia di dalam kehidupan ini. Maukah saudara dan saya mengalami itu di hari Pentakosta ini dan berkata kepada Kristus, aku mau ya Tuhan, perbaharuilah aku di dalam kehidupanku mengikut-Mu. Kiranya Tuhan menguatkan kita.
Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami belajar di hari Pentakosta 3 hal bagaimana Tuhan memperbaharui hati kami terus-menerus. Belajar dari bangsa Israel, Tuhan, kami perlu pertobatan yang sejati. Kami perlu dibersihkan dengan air yang jernih. Kami perlu ditahirkan kembali. Oh Tuhan, bentuklah hati kami supaya kami bisa mengalami ini dalam kehidupan kami, di dalam gereja, di dalam keluarga, maupun di dalam usaha kami. Yang kedua, kami belajar ketika Allah memberikan hati dan roh yang baru kepada bangsa Israel, maka Tuhan memberikannya sebuah hati yang taat, sebuah hati yang responsif, sebuah hati yang mau mendengar, sebuah hati yang tunduk kepada kehendak Allah. Dan kami mau mengalami itu juga. Berikanlah kami hati yang baru dan roh yang baru ya Tuhan. Bentuklah kami serupa dengan Kristus, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang mau dengar-dengaran. Dan yang ketiga, kami belajar bagaimana Roh-Mu yang kudus ini mendiami hati kami. Ya Tuhan, kalau Yehezkiel menubuatkan hal ini dan puncaknya kepada karya Kristus, dan ketika Roh Kudus diberikan kepada kami, maka ini menjadi sebuah bagian bagaimana kami bisa merasakan dan bertumbuh, mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Bapa, berikanlah anugerah-Mu kepada setiap jemaat, agar mereka bisa mengalami hidup penuh kemenangan dan bahkan diperbaharui hari lepas hari. Kami percaya Tuhan terus akan memilih, memberikan kami kekuatan, dan memberikan kami iman di dalam kemenangan mengikut Kristus. Pakailah kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon ini semua. Amin.